wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khatamul nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dijadikannya kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mahal sekali. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ta'rif alawi ini, untuk mendengarkan, melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendengarkan dan melantunkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, dan juga selalu diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan di dalam kebaikan, keistiqomahan di dalam belajar menuntut dunia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ini, dengan kita duduk di masjid ini, mendengarkan dan melantunkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan diterima seluruhnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian dari bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad, bahwasanya kita ingin bersama dengan Nabi Muhammad, bahwasanya kita pengen di barisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Pak Bu, di akhirat itu orang dalam kita cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang bisa memberikan syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Mau kita punya guru, kalau kitanya banyak dosa banget, kitanya sering maksiat, tapi kalau kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dapat pula syafaat Nabi Muhammad SAW. Segala urusan di dunia, dimanapun itu, kalau ada orang dalam, lancar atau enggak? Lancar dalam mulai orang dalam. Lancar ya? Kajian KTP, mulai orang dalam lancar. Saya kudu bayar duit, mengirimkan KTP ke dulu. Namun untuk KTP nam SIM, SIM motor, SIM mobil. Namun mulai orang dalam lancar. Lancar.
segala lancar. Mereka duit cerdik. Jentil orang kan kamu jentil orang sih. Dulu sorangan banyak kopek. Lancar, tenepi di lupoe, sampai langsung jadi. Sekali dia kudu antri langsung paham. Lancar tuh. Gara-gara naon? Aya orang dah. Jadi kurang di dunia geus aya orang dalam, kurang ke di akhirat kudu aya orang dalam. Orang dalam kurang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kurang menuntut ilmu baginda Nabi, dengan kurang sholawat kepada Nabi, dengan kurang menjadi tamunya Nabi, kita akan di barisannya baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji di sini itu bukan tamu saya, bukan tamunya Masjid Ba'alawi, bukan tamunya Habib Abu Bakar, bukan tamunya sekelompokan orang. Kalian ada di sini itu menjadi tamunya baginda Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Bahwa thalabul ilm itu adalah tamu. Ya, para ulama itu kalau misalkan santri datang habis liburan dari rumah mau masuk pondok lagi, kiainya pasti manggilnya apa? Ahlan wa sahlan bi duyufi Rasulillah. Selamat datang dengan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagja orang ayeuna jadi tamu baginda. Bagja saat bagja jadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang banyak teuing maksiat. Loba teuing dosa. Loba teuing nyewa ka batur. Panyaket hate teh geus bisa meres teh. Lamun bersih hati urang, suci na diri urang, kurang pasti ingat bahwa Nabi Muhammad hadir. Karena tidak dibacakannya Maulid Nabi kecuali baginda Nabi Muhammad datang. Nah orang tertinggali, nah orang tengah rasa kotor. Ya, kita itu kotor, loba dosa. Tapi ada yang nanya, tenangan di dia atau di luar? Jadi dia tenang tuh. Nah tenang. Kita harus tanda tanya. Nah tenang. Jawabannya naon? Karena ada ruh suci yang hadir di dalam. Gimana yang masalah hal-hal goib yang ada yang Habib mau ya hal goib gimana? Dia percaya sana sih mana sih? Ayeuna nggak mungkin tuh tenang di dia atau tenang di luar. Pakai akal saja. Tenang di dia atau tenang di luar? Pastinya tenang di dia betul. Kayak di masjid, benar nggak? Kedua dia tempat ibadah lagi. Katilu datang ke dia lain sembarangan orang. Ya, anda datang ke masjid lain sembarangan orang. Kita lanjut ke pengajian mingguan kita di dalam kitab Muraqatus Suhul Tasdiq fi Syarhi Sulam Taufiq fi Syarhi Sulamit Taufiqi ila Muhammadillah ya al-Tahqiq dari Imam Al-Fadil wal Wara Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Syafi dan yang mengarang matanya As-Sayyid Al-Habib Al-Allamah Al-Nasir Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahumullah al-jami' wa as'alahu min al-jannati makanil a'la wa rafi' amin ya rabbal alamin. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udhri fa in tara mani'un ka haidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasaruha wa tuhliha li nahwi salisin lazimahu qada'uha aw zawalul mani wa qad baqiya min al-waqti qadra takbiratin lazimat wa kada ma qablaha injumi'at ma'ah. Jadi di pembahasan kita kali ini masih menyambung di dalam bab faslun fi awqatis shalah al-maktubah wa ma yudhkaru ma'aha. Bab di mana waktu-waktunya sholat sudah dijelasin kemarin dari waktu zuhur
sampai ke asar, terus ke maghrib, terus ke isya, sampai waktu subuh. Dan waktu-waktu itu wajibnya kita untuk melaksanakan sholat. Kalau azan zuhur, berarti kita sholat zuhur, azannya asar, sholat asar, azannya maghrib, sholat maghrib, azan isya, sholat isya, azan subuh, sholat subuh itu wajib semua untuk orang muslim, untuk orang yang baligh, lagi akhir, jeung tohir, makanya diwajibkan sholat. Terus jadi dijelaskan fayahrumu taqdimuha ala waqtiha, maka diharamkan. Anu diharamkan taqdimuha, mengedepankan salatnya tersebut ala waqtiha, atas waktunya. Can azan zuhur geus salat. Eta temenan. Ayana azan eta kenaon? Kahiji, pertama eukeun nanbih orang-orang anu lalai. Ya, anu paroho kana salat ditanbehna kunaon? Ku azan. Berarti lamun geus adzan tapi manehna tara salat, berarti eta lain lalai deui. Tapi naon? Ge? Nah, lain anan. Jadi ayatna adzan disyariatkeun na adzan eta kenal pertama buat menanbih. Apa nanbih bahasa Indonesianya? Buat menegur. Buat menegur orang untuk sholat, karena teguran itu adanya buat orang yang lalai, ghaflah, atau orang yang semangat teguran. Gak mungkin kan orang semangat ditegur, betul nggak? Anu ditegur pasti jelmana anu lalai, jelmana anu males, jelmana anu belang betong, anu kedulan. Anu gitu kudu ditegur. Jadi ayatna syariatna adzan eta di dinya. Ya ame ngingetkeun batur ke salat. Padahal baheula ulama-ulama baheula sajam-sajam salat teh geus di masjid. Oh iya waktuna ningali matahari ieu geus rek zuhur. Geus ka masjid teh heula karena naon? Ulama zaman baheula mah eueuh anu belang betong. Eueuh anu males nya diciga urang zaman ayeuna kana HP jeung HP. Terus rek ngora, rek kolot, HP teh. HP mun HP disebutna naon? Kudet, mama di miluan apa? Haram tah ngadepankeun waktu salat can asup waktu salat ke salat keunang haram. Kudu diulangi deui wa ta'khiruha anhu, dan mentakhir waktu salat juga haram. Ya, li ghairi udhri, tanpa adanya udzur. Ya, tanpa adanya udzur. Berarti tanpa adanya udzur. Udzur salat eta naon? Ninggalkeun. Misalkan orang salat zuhur. Dari salat zuhur teh bobo. Nah, lamun urang ninggalkeun asar dalam keadaan orang bobo eta termasuk udzur. Terus udzur takdim jeung takhir ge naon? Lamun urangna safar. Ya, perjalanan jauh geus ngalewatan umrohul balad. Naon umrohul balad? Dulu itu di zaman dulu, makanya di dalam ilmu fikih itu pasti ibaratnya itu umrohul balad. Apa itu umrohul balad? Benteng negara. Jadi di zaman dulu di negeri Arab itu setiap kampung, setiap desa eta pasti boga gerbang. Kos kerajaan pasti boga gerbang. Lamun urang keluar tina gerbang eta, urang boleh mentakhir salat atau mentakdim salat. Eta namina naon? Udzur. Berarti ayana udzur nya eta lain males udzur. Naon udzur? Safar. Safar. Bolehnya kita mentakdim salat asar jadi di waktu zuhur,
atau mentakhir sholat zuhur jadi di waktu asar. Nah itu boleh kita lakukan kalau misalkan kita itu bepergian. Ya, waktu bepergian misalkan kurang dia mangkat ke Jakarta, ya kan? Pas berangkat dari sini itu belum zuhur, masih jam 10 pagi. Terus kita di tol di rest area itu azan zuhur sekitar jam 12 kurang 15 azan zuhur. Kita baru sampai kilometer 82 misalnya 88 ya rest area itu masih di situ kita. Nah kita sholat zuhur, boleh kita di situ mentakdim sholat asar. Karena kenapa? Kita bepergian. Di dalam syaratnya bepergian juga ada syaratnya juga nanti dijelaskan. Apa? Salah satunya bepergian mubah, bukan bepergian haram. Misalkan ke Jakarta buat ngadu hayam, haram, nggak boleh. Berarti kita nggak boleh takdim atau nggak boleh takhir. Ke Jakarta buat apa? Misalkan selain ngadu hayam, pokoknya hal-hal yang haram. Apa? Jualan sabu, jualan narkoba, atau jualan yang lain, ya tak? Nah, temenang, agar mentakdim sholat atau mentakhir sholat. Ya, dia secara ijmalan, secara global. Ya, nanti di bab safar itu lebih panjang lagi. Apakah kita boleh mentakdim sholat atau mentakhir sholat di sekitaran Bandung? Apakah kita boleh nanti mentakdim atau mentakhir sholat tapi dikurangan sholat nanti anu 4 jadi 2 pernah ada ya anu 4 jadi 2 anu 3 angger atau anu 4 jadi 2 anu 3 jadi 1,5 anu 2 jadi 1 lain anu lain itu syariat namanya eta kan dibahas di panjang di bab safar kayak bab bepergian. Islam ini indah Pak ya. Islam itu indah. Benar tak Islam indah? Tawara syariat. Ya, sunnah diajarkan ke urang ayeuna dina hudang sare nepi ka eta bating. Kalau masjid ayeuna di dieu diajarkan teh sagala anak Islam. Keseharian urang. Anu gampil we anu sepele. Naon? Make sendal. Diajarkan ke Islam make sendal. Hayo diajarkan teh. Islam diajarkan ada pakai sendal mimiti kaki kanan, terus kaki kiri, betul nggak? Pakai cincin diajarkan ke Islam, diajarkan Nabi Muhammad. Anu sunnah gimana? 2 il, jari manis dan jari kelinci. Sepele nggak ini? Sepele. Keluar dari rumah diajarkan ke Islam. Diajarkan keluar kaki kanan doanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Diajarkan ke Islam. Diajarkan pakai baju diajarkan ke Islam. Diajarkan ke Islam pakai baju ke kanan heula atau kiri heula. Hari ayeuna udah berarti pakai baju pintuna sok dipake di mana huluna heula. Baras teh sebelum diajarkan ke Islam tangan kanan dulu, kepala baru tangan kiri. Itu diajarin oleh Nabi Muhammad. Indah Islam. Indah. Nah, udah diajarkan, tapi ke kacai di jero cai diajarkan oleh Nabi Muhammad. Asup cai kaki kiri. Kalau kita mau buang air kecil diajarin nama Nabi Muhammad. Apa? Jongkok. Terus apa? Yang kiri lebih rendah, yang kanan lebih tinggi kakinya. Diajarkan diajarkan segala ngadepna atau kaki belat diajarkan. Islam itu indah. Alhamdulillah orang di agama Islam walaupun Islam orang KTP. Terus fa'in qara'a mani'un. Nah, kalau misalkan qara'a, apa arti qara'a? Timbul. Mani'un, pencegah, penghalang. Kahaidin, seperti haid, ibu dan mungkin seperti haid ba'da ma
setelah selesai dari waktunya salat ma yasauha wa tuhliha linahwi salisin lazimahu qadauha. Jadi kalau misalkan dia itu haid, ya, terus udah masuk waktu sholat, min waqtiha ma yasauha wa tuhliha linahwi salisin lazimahu qadauha. Waktu dia azan dan waktu dia ke haid itu waktunya panjang. Azan zuhur misalnya, Allahu Akbar, azan zuhur 12. Pokoknya azan zuhur itu 11.49. 12 kurang 5 menit misalnya, azan zuhur. Ya. Ibu-ibu haidnya 12 lebih 20 menit haid dia, sedangkan dia belum sholat zuhur. Waktu dia linahwi salisin lazimahu qadauha. Maksudnya apa linahwi salisin ini? Kalau misalkan orang yang memiliki penyakit salisil baul, daimul hadas, orang yang sering berhadas, orang yang sering beser, orang yang beser, salisil baul. Itu kalau salisil baul masuk waktu sholat, ya, atau dia belum sholat tapi dia mau sholat, wudhu, habis wudhu langsung sholat wajib, nggak boleh ditunggu-tunggu. Kamu kurang makan, misalkan nih, enak contoh kayak Jumatan tadi imam nggak wudhu, ya, imam nggak wudhu, dan tekan masih gelap, kawan lepas, yang kena sabatang, mengis sabatang beres, lalu jadi imam teh, aqimus sholat, karek ayo boleh ayat kalau menang kan salisil bol wudu kudu langsung sholat. Begitupun waktunya, ini yang dimaksud di kitab ini, waktunya harus seperti itu. Jadi orang yang haid tapi udah masuk waktu zuhur dan dia masih memiliki waktu untuk wudu dan langsung sholat, tapi dia nggak melakukan hal seperti itu, maka dia wajib kodok sholat. Ibu-ibu kadang itu omata, namun misalkan geus asup waktu terus eta tanggal teh geus kudu naik, matana lamun sholat kudu langsung sholat. Tong dingkengke bisi haid jadina qadha. Bapak-bapak omatan geus boga istri gitu, tapi mah jomblo free. Ya, jomblo mah free. Lagi. Nah, tapi lamun di omatan tak, lamun misalkan qadha. Eta di qadha wajib di qadha, lamun geus masuk waktu sholat manehna can sholat terus manehna sedangkan waktu nanti itu masa etik waktu teu bisa, itu waktu pas buat wudu langsung sholat. Ya beda dia mun waktuna, kemudian mun waktuna sajam, kemudian mun waktuna 2 jam. Kalau waktunya pas dia azan baru 5 menit setelah azan dia haid, baru agak dimasmu, agak diampuni. Apa? Gak wajib qadha. Dia mah tetap masuknya haid, gak wajib qadha. Atau zawalul mani, ini atau hilangnya mani. Hilangnya sang larangan tadi hilang. Seperti hadis, wa qad baqiya minal waqti qadra takbiratin lazimathu. Yang kedua, ibu. Lamun misalkan si haid nate leungit jam lain jam, misalkan haid nate suci na haid itu masih waktu zuhur, sekiranya dia itu masih mendapatkan sholat kayak 15 menit lagi sebelum sholat asar, dia suci, ya. Jangan 15 menit, 20 menit sebelum asar dia suci. 20 menit ini mendapatkan takbiratul ihram, bisa sholatnya sama dia mandi dan lain-lain, bisa.
maka dia wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Gak ada istilah masih haid, enggak. Dia masih ada, walaupun 15 menit itu cukup sebenarnya buat mandi 5 menit. Sholat paling 7 menit, 8 menit, gak lama sholat itu. Ya, namun lama sholat, namun lama aja sholat. Terima cana oleh sholat lama. Bengong sih mah. Loba ngahulengna duit kurang ieu. Utang urang ka ieu. Ieu bayareun. Eta bengong ka sholat kali lah. Kana 20 menit mah. Ngahuleng aja ngahuleng eta sholat. Sok aya wae orang. Dan sholat mah ningali tatapan anu kosong anu henteu. Beda jeung khusyuk cuma tungkul we ningali kalam. Tapi kadang aya oge situ tungkul ningalikeun aya naon. Sok aya wae mana ngahuleng tarik kitu tah. Eta maka wajib manehna ngalakukeun salat. Lamun manehna suci, sedangkan di waktu suci eta masih ada waktu salat dan dia wajib melaksanakan salat. Wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha, dan begitu pula dengan apa yang sebelumnya kalau misalkan dijama'. Nah, kita oke lamun misalkan hayang ngajama'. Nah. Wes lah. Lanjut guys. Lanjut. Lapar saya. Lanjut lain aslina sakedik dieu nya. Ayo dudunya geus dipurukan sama tahu. Faslun. Lanjut deh. Ini buat bapak-bapak yang sudah memiliki anak atau buat ibu-ibu yang sudah punya anak. Dengerin dan mungkin faslun fima yajibu ala sahibil wilayah. Faslun apa-apa yang diwajibkan atas si pemilik kewalian. Ya, pemilik wali. Jadi tidak apa wali. Jadi nggak sama lain wali. Udah kita wali kan? Ingat wali itu lain sembarangan. Wali. Nah, boga wali, boga kepemilikan dalam wali, ini babnya. Apa? Yajibu ala wali sobi, wajib atas wali sobi, wali si anak laki-laki atau wali anak kecil. Sobi ini anak kecil. Wali anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, al-mumayyizina, yang sudah mumayyiz. Paham yang sudah mumayyiz? Maksudnya itu yang sudah bisa membedakan. Al-mumayyizina, yang bisa membedakan. Ya, di sini al-wali as-sabi was-sabiyah al-mumayyizina an ya'muruhuma bis-shalah. Dan mungkin Pak, Bu, kita sholat. Geus dititah sholat kenaon di dia? Wa yu'allimahuma ahkamaha, dan mengajarkan sobi dan juga mengajarkan sobiyah, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, diajarkan apa? Ahkamaha, hukum-hukumnya sholat. Tanggungan Pak, tanggungan Bu, tanggungan marane, tanggungan bapak-bapak jeung ibu-ibu ieu teh. Soalna naon? Lamun eta budak teu diajarkeun salat, kumaha engke gedena. Mun dileutik teu diajarkeun salat, kumaha engke gedena. Bakal jadi pertanggungjawaban di akhirat ditanya ku Allah. Nahan maneh teu salat, malakum fis saqar. Mau jawabannya katanya kita nggak sholat, nah kita sholat. Si bapak mengajarkan, si mama mengajarkan, sambil dipanggil Allah. Bapak-bapak dipanggil, ibu-ibu dan ibunya, bapaknya yang dipanggil. Kenapa kalian tidak mengajarkan anak ini sholat ketika waktu masih kecil?
Kenapa kalian tidak menyuruhnya untuk belajar ketika masih kecil? Itu harus dipertanyakan nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ahkama ba'da sab'i sinin. Kalau sudah 7 tahun, pek Pak, lepaskan budak. Kita belajar, kita sholat. 7 tahun disuruh sholat. Seakan-akan dia itu wajib sholat. Di 7 tahun sok ajak ke masjid, ajak sholat. Tuturkan bapak anak kumaha. Tapi tong tuturkan ke balik, tuturkan sholat bapak. Ya ke masjid ajak sholat, budak sholat. Lalaki ajak lalaki makom. Mun awewe kumaha? Ajak sarwana dia wasobiyah dan anak kecil perempuan. Terus wayat ribahuma ala tarkiha ba'da asyri sinin. Digebuk kalau udah masuk 10 tahun digebuk pakai rotan. Gebuknya tuh jangan mau gebuk. Wah itu meloba pesan paniayaan bunuh dia. Lain gitu. Digebuk di rumah pakai rotan pelan. Seakan anak kecil. Takut gak kalau dicepret? Sinter bisa digesiun gak begitu. Digebuk di rumah pakai rotan pelan. Seakan anak kecil. Takut gak kalau dicepret? Sinter bisa digesiun gak begitu. Atas hormatan budak. Puasa dulu setengah hari. Puasa dulu setengah hari. Ya, puasa dulu setengah hari. Ya, bulan 1000